Itu karena yang harus jadi aku bukan yang punya konflik sekarang, aku wasit. Oh, penengah. Iya, penengah. Paham kan yang siapa yang berkonflik ini kan? Ketika dia bilang uang kuliah adikmu nggak kayak mana nih, belum dibayar gitu, terus aku, anakmunya itu bukan anakku. Enak kan kalau mengendarai itu ke tempat kerja gitu. Ya udah, sebagai suami yang sebagai jadi jelas ya. Balikin rambut gua. Asal. Alhamdulillah. Ih, banyak juga ya yang udah perawatan bulan ini ya. Alhamdulillah deh. Wah, waiting listnya banyak banget ini. Keren. Alhamdulillah. Lancar terus nih usahaku deh pokoknya. Keren. Oh, pas sepertinya. Halo, Pak. Minggir dulu dia, oke, siap. Tim, tolong ini ekstra ambil dulu ini. Mas, salon, bukan ekstra, saya yang punya salon ini. Oh, yang punya? Yang punya, saya. Bene. Lagi nyari, saya sutradara, lagi nyari lokasi syuting. Untuk film. Film? Iya. Untuk film apa nih bocoran kalau bisa? Agak lain. Iya, agak lain 8. Bene nih Raja Kuku, teman-teman. Silakan dulu, Pak, silakan dulu. Waduh, luar biasa. Luar biasa kedatangan sutradara handal ini ya. Sudah ditunggu-tunggu penonton Sandik ini. Udah banyak yang minta. Bene. Salonnya? Ini salon saya. Wih, butuh salon untuk film. Hah? Langsung ada aktornya nih. Sekalian dong. Enak nih bayarnya nih. Mas, kalau itu mah Iya kan? Tempat sama aktor sekali dipisah, maksudnya kalau itu mah dipisah. Salon-salonnya saya aktor. Jadi sekalian kalau Mas udah dapat. Ini kan lagi reki kan nih, lagi ngeliat reki, kan nih. nyari lokasi. Iya, betul. Lokasi buat syuting kan. Jadi kalau bisa saya bisa buat kalau ada rencana agak lain 5. Kemampuannya sih bisa ini. Betul. Cuman jadwalnya susah. Dia mah terlalu apa adanya dia mah kalau ngomong. Daripada aku lupa, kemudian aku opening dulu ya. Ketemu lagi di Sandik, kamunya cantik, obrolannya asik. Teman-teman, Benedion Raja Gugu. Alhamdulillah. Kita baru ketemu lagi di Bang. Setelah kemarin kita terakhir ngobrol di Agak Lain. Iya ya. Ketemu kita kalau aku sih ketemu sama kamu di Agak Lain yang terakhir. Lama kan ini main di film, di series betul, gitu. Sekarang sudah TV play. Memang gitu. Setiap komik kan punya ada core-nya masing-masing. Kayaknya kalau core aku tuh main di jokes slapstick yang gitu-gitu kan, jokes konvensional atau sketsa. Kalau Bang Bene kan memang core-nya itu beliau ini memang dari dulu penulisannya bagus hingga akhirnya sampai di puncak karirnya beliau nih jadi seorang sutradara yang sebenarnya ya, sutradara itu adalah mimpi seorang Bene apa bukan sih? Gue pengen deh jadi sutradara mendirect aktor-aktor. Sudah jelas, bukan. Emang anjing. Karena kuliahnya kan, mohon maaf, teknik. Jadi gini, semua stand up comedian itu kan punya kemampuan masing-masing. Iya kan? Betul. Ya, ada yang jago di delivery. Betul. Ada yang mampu menguasai panggung dengan baik. Storytellingnya mantap. Dicintai fans gitu. Betul. Pokoknya yakin di panggung. Betul. Nah, aku nggak semua itu. Nggak ada satupun. Nggak yang deg-degan di panggung gitu. Kalau aku senang nulis stand up-nya, tapi begitu tampil di panggung, aduh kayak mana ini ya gitu. Ada perasaan itu. Betul. Makanya jadi kayak aduh ke belakang layar aja lah gitu. Oh begitu. Iya, jadinya gara-gara untuk one man show itu kamu kurang malah. Iya, sebenarnya nikmati, tapi deg-degannya itu bikin aduh stres gitu. Oh, nggak suka kau ya? Iya. Deg-degan itu di belakang panggung, ngebadarin gitu nggak suka kau? Walaupun ya
menyenangkan ya Pasti, kan? Jam, pastinya menyenangkan. Vibe itu menyenangkan. Kalau kita tinggalin bertahun-tahun kangen, ya kan? Rindu pasti ada rindunya. Kan? Makanya kalau kayak tawaran stand up fest, tawaran stand up gunung, ku terima gitu. Boleh lah ini worth it untuk dihadapi. Betul, gitu. membayar kekangenan ya kan, rindu. Atau job corporate yang mahal kali. Oh, itu udah mulai duit kalau itu sih. Ya. Kalau itu itulah. siapapun pasti ngambil. Ya, itu Kalau ngambil itu. gitu. Oh, ada lah perasaan kayak gitu ya. Jadi kayaknya, apalagi di diriku yang bisa ku kembangkan ya. Gitulah soal kepenulisan dan di belakang layar. Oh, begitu. Gara-gara itu. Gara-gara itu karena kau tahu kemampuan kau juga kan kayak gitu. Makanya kayak ngambil TV play gitu. Main sketsa gitu, jadi aktor gitu. Aduh, enggak lah, di belakang aja lah gitu. Oh, create something aja tapi behind gitu di belakang. Iya, di belakang aja. Jadi ketakutan-ketakutan itu kan nggak perlu. Untuk kau nggak perlu. Nggak perlu kan ketakutan untuk misalnya mikirin dialognya. Kalau aktor kan Iya, betul, ingat betul. dialognya, Iya, betul. ekspresinya Betul, gitu. betul. Awalnya. Oh, begitu. tapi sekarang udah kenyemplung banget kan. Sekarang udah nyemplung. Lu Iya. nulis juga, lu ngedirect juga, sekarang aktor juga. Ya itu dia gara-gara 3 penjahat itu yang karena kan katanya si production house Koernas bilang ayo kita bikin film agak lain. Terus udah aku bilang ayo, tapi di awal film Benedion meninggal ya aku. Aku udah bilang Kau yang bilang begitu, Koernas? betul, aku bilang kayak gitu. Boleh agak lain dibikin filmnya, tapi janganlah Benedion pemeran utama juga, supporting aja gitu. Oh. Mereka bilang nggak bisa, agak lain kan berempat itu. Jadi kayak ya udahlah gitu, aku beranikanlah diri menghadapinya. Ternyata keberanian itu menghasilkan. Ngeliat actingnya beda yang gokil. Gitulah. Acting itu membantu gak sih teman-teman semua? Mem- Lu merasa gak ketika lu lagi acting anjing gua kurang nih kayaknya? Kawan-kawan- Atau teman-teman kawan-kawan ngingetin, "Men, Membantunya dengan membuli. Jadi setiap mau take, kan aku udah ribut dengan hafalan di kepala gitu terus datang si Jagger. Alah nanti juga lupa. Ada ketakutan sendiri ketika di Iya, depan, benar. apalagi lawan mainnya teman sendiri. Iya, yang mulutnya benar-benar. kayak anjing-anjing kalau kita Iya. kurang kalau apa gitu segala macem. Bukan anjing kali. Mulutnya parah gitu. Itu tapi mental jadi. Iya, Dan agak- kayaknya mereka tahu cara untuk membuat Bene bisa Treatmentnya. kayaknya kayak gini, treatmentnya kayak gini, nggak bisa yang kayak temanku semangat. Oh nggak bisa. Terlalu halus itu nggak Terlalu bisa. halus, gitu. Batak kan kuat banget ya kan, nggak bisa iya. harus pakai kasar. Mereka yang kayak, halo Ben, kau apalin emang nanti bisa pas take katanya gitu kan. Bisa aku bilang, buktikanlah katanya. Oh dipancing triggernya Iya, itu. jadinya aku akan kubuktikan. Keren. Ternyata Keren. nggak terbukti. Tetap take banyak. Tetap take banyak. Tetap take banyak. Yang penting adalah progres gitu. Tadinya take 8, take 6 lah sekarang. Turun 2 doang. Turun 2 doang. Tapi teman-teman, beliau ini jangan salah loh, dia secara tingkat kecerdasannya dalam akademisi dibanding teman-teman agak lain yang lain. Aduh, jauh teman-teman agak lain itu cuma lucu-lucu kocak. Goblok apa ini kalau secara dia mau ketawa hehehe, ketawa boleh mentertawakan mereka karena dia ini lulus dengan cum laude loh, betul. Iya, ini cuman kadang-kadang susah aja aku jelaskannya. Jadi aku tuh lulus kuliah cum laude. Kuliahnya teknik industri UGM, ya kan. Jadi aku tuh sangat kuat di matematika dan pikiran logis. Memikirkan sesuatu, menganalisa masalah, cari solusinya. Dengan sudut pandang nggak Iya, logis. mengubah data menjadi sebuah keputusan itu jago lah gitu. Oke. Tapi hafalan sangat-sangat rendah gitu. Jadi misalnya aku nonton film nih, keluar dari bioskop, aku udah lupa itu siapa nama pemerannya. Ceritanya tadi kemana, lupa gitu. Oh iya. Nah, jadi kan katanya Benedion pintar, Benedion cum laude. Nah, dia agak lain, sering sekali ada yang namanya kuis. Yang sebelum bercerita, sebelum apa, ada game gagal lagi yang kuis gitu. Nah, kuis-kuis ini menggunakan daya ingat. Jadi aku selalu kalah kan. Jadi komennya itu mana cum laude-nya bang? Gitu. Itu sakit sih. Iya, Itu bukan bacanya mereka, bang. Kau jelek kan nama UGM. Gitu katanya. Emang
Anjing anak-anak nih. Iya. Jadi nama besar UGM dibawa-bawa dari kuis itu. Sementara kalau aku nonton Clash of Champions, Iya, kalian tahu, betul. aku bisa jawab. Oh, kalau Clash of Champions. Iya, cuman kan nggak mungkin pertanyaan kuis agak lain. Pertanyaan Clash of Pertanyaan Champions. tolol-tolol itu pasti nggak mungkin ada di situ. Makanya. Tapi Jadi keren aku- bang, itu yang bikin chemistry-nya agak lain tuh yang berbeda. Outputnya tuh orang seneng dari situ. Iya, makanya kayak jadi banyak orang pintar yang kayak merasa tidak terwakili. Ah, pintar dari mana sih kau bang, katanya gitu. Aku jadi bingung kayak mana ya bilang biar orang percaya aku pintar gitu. Kayak mana caranya ya gitu. Tapi pinter sih bang, kita tuh kita dibagi yang sekolah standar kayak ya mungkin yang penting lulus aja. Ngelihat orang kumlot tuh itu buat kita ya sudut pandang Iya. orang yang terlalu wow. Buat kita wow banget orang yang kumlot tuh selalu wow. Kan bagi kita nih semuanya mungkin ada di sini kan tolol-tolol. wow. Gitu. Wow, karena Coba bagi kita kau tuh- lihat yang kalau digagak gitu misalnya lagi kuis. Wow. Nggak wow kok Gak mesti wow lihat itu ya, aku gak wow itu ya. Ya Iya. Allah. Terus katanya dulu pernah sekolah ditontonin monyet. Nah, ini apa ceritanya? Aku penasaran. Kok sekolah ditontonin monyet? Aku pengen dengar Menarik langsung. kan? Tertarik nih aku nih. Ini tertarik banget Karena nih. biasanya kalian yang nontonin monyet. Betul. Iya kan, di Keragunan Betul. gitu kan, di kandang. Foto-foto, ih, monyet. Weh, gitu. lucu. Sangat biasa. Tidak kelas. Aku beda. Jadi aku tuh sekolah sangat di kampung. Oh iya. Bener-bener kampung gitu. Perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Nah, sekolahnya itu kayak di samping hutan. Terus setengah tembok, setengahnya lagi kerangkeng besi itu apa namanya? Kawat-kawat gitu, bukan? Kawat-kawat gitu. Kawat budar-budar gitu kan. Oke. Nah, kalau kami lagi belajar, semua orang kan masuk ke kelas masing-masing. Jadi monyet-monyet dari hutan punya keberanian untuk keluar karena nggak ada yang seram kan. Oke. Nah, mereka masuklah ngeliat, ngintipin sampai benar-benar berdiri atau apa nongkrong di kawat-kawat itu ngeliatin Orang lagi belajar. orang lagi belajar gitu. Terus mereka memperhatikan, oh kayak gini manusia gitu. Oh. Oh, gini sekolah gitu. Masa gitu. Mereka observasi. Iya, benar-benar ditonton monyet gitu. Oh. Nah, tapi nanti begitu bel kami keluar, mereka kabur. Kabur. Nanti kita ditanya pertanyaannya kan. Kan kita juga memperhatikan kan. Iya. Takut ditanya. Jangan kabur loh. Iya, Kan takut dia. Kabur gitu. Pas UTS pun mereka nggak datang. Oh, kenapa? Iya, nanti kan disuruh ikut ujian. Suruh buat itu kan. Iya kan. Ya ampun. Jadi Dan itu memang setiap hari sekolah enggak ditonton lah, terus. nggak sering lah, tapi adalah momen-momen mereka datang gitu. Sorry, itu monyet gunung emang monyet liar asli. Monyet liar asli. Bener-bener hutan. Bener-bener hutan yang bukan kayak kan ada hutan yang dikelola orang gitu kan, ditanamin apa. Ini bener-bener hutan. Nggak ada yang punya gitu. Ya hutan Rimba, negara memang- lah. memang rimba liar gitu ya? Nonton. Oh, ditontonin. Nah, jarak dari sekolah Bang Bene ke dari sekolah itu? Dari rumah ke itu? Oh, dari perkampungan sekolahnya itu kayak di pinggir jalan, tapi bukan perkampungan yang banyak orang gitu. Jadi jarak aku dari rumah ke sekolah itu jalan kaki 20 menit lah. 20 menit. Nah, jadi kayak sekolahnya di sini, perkampungan ada di sini, kumpul lah gitu. Kumpul di tengah-tengah itu. Di tengah gitu. Ya ampun. Nah, Tapi nggak itu. ada yang sampai masuk ke kelas kan si monyet ini kan? Kayaknya takut ditanya guru, kurasa kalau Mungkin masuk kan. kan. Ada Jadi yang mereka mungkin- di luar-luar aja, kita Di gerak luar lihat. dikit, pasti cabut. Oh. Gitu. Mungkin monyet itu pas setelah nonton dia keluar dia ngumpul. Tadi lu ingat nggak pelajarannya apa? Pasti. Kalian, aku makanya percaya kali film Final of the Apes, tahu nggak? Oh, iya. 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 Nah, karena kayak gitu awal mulanya aku rasa. Koba. Oh iya kan, mereka nontonin orang sekolah, masuk ke kepala, oh bisa ngomong. Bisa ngomong. Kurasa Awalnya dari situ. dari monyet yang dari kampungnya Beni Iya, itu. aku percaya Sampai kali monyet. situ. Siapa monyetnya yang pinter Jal? Namanya Jal? The Final of the Apes, kok nggak salah judulnya. The Final kan? of the Apes, ya? Iya. The Planet of the Apes. The Planets of the Apes. Iya. Yang gue ingat cuma yang si Kobanya doang tuh yang jahat. Iya, intinya mereka bisa ngobrol. Bisa kan. ngobrol. Lebih pintar dari manusia. Naik kuda. Wah, Wah, keren memang. Gitu kan. Jangan-jangan di sana udah kayak gitu ya? Kita nggak pernah observasi ke dalamnya. Mungkin ada kehidupan Planet of the Apes. Nah, ini dia nih. Kingdom. Wih, Ini tuh Rise of the Planet Rise of the of- Apes.
Yang terakhir tuh dia perang sama manusia kan? Ada 3 film. Ada 3 film betul. Ada 3 film. Betul. Tapi dia canggih-canggih gitu. Inilah Udah bisa bawa senjata. kegunaan Oh, Caesar namanya, ingat aku. Caesar, betul. Caesar. Betul. Aku ingat namanya Kalau Caesar. ada musik joget dia kan? Iya. Jok seorang penulis gitu. Itu yang paling pol tuh dia. Yang simpel-simpel aja. Iya, paling mentok itu tuh. Iya. Dia Layer anjing gue udah lucu banget tuh soalnya itu. Si Benny tuh Layer itu sih satu. like, wah gila itu buat closing tuh gua tadi gitu. Gila Benny. Ya ampun Ben. Gitu. Nah, kalau udah jadi sutradara seperti ini, apakah gue tuh sempat ada pertanyaan. Penting gak sih kita nonton berbagai referensi film? Pasti apalagi sedang membuat film apa kita. Misalnya kayak ketika bikin film Ghostwriter, film horor komedi dulu yang film pertamaku. Betul. Nah, aku jadinya menontonin banyak film komedi horor. Apa referensinya yang masih ingat sampai sekarang? Sebelum ada film yang kau buat ini? Pimak Pimak Thailand. itu aku tonton. Terus What We Do in the Shadow itu film New Zealand tapi terkenal di dunia gitu. Jadi itu aku tontonin juga. Kita gitu. belum tahu tuh, tapi lu nyampe ada referensi itu. Ada referensi itu. Bagus gitu. film itu secara apanya? Pengambilan gambarnya kah atau alur ceritanya kah? Termasuk aku tonton film itu belum tahu apa yang bagus, tapi di situ aku pelajari gitu. Oh, cara dia menyampaikan ceritanya seperti apa, bagaimana gambarnya, apa yang disampai di kepalaku ketika dia cara bercerita seperti ini gitu. Nah, itu yang diambil gitu. Oke, point of view ya. Point of view. Jadi kayak kita membreakdown setiap filmnya itu, ngambil apa yang bisa kita gunakan untuk film kita gitu. Nah, bagaimana terbaiknya hingga kalau agak lain ini lu ngambil referensi apa? Kalau agak lain kan aku aktor aja. Oh, kamu aktor aja di situ. Dia acok cilbi ini ya. Tapi referensinya benar-benar film komedi gitu. Jadi referensinya mungkin Extreme Job gitu. Oh, Extreme Job. Oke. Atau 645. Tahu nggak ada film Korea? 645. 645. Ada tahu? Ada jadi ada kayak kupon apa namanya? Kayak kupon undian gitu tuh jatuh di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Itu gitu. premisnya lucu banget. Lucu ini. Iya, betul. Lucu banget ini filmnya, sumpah. Parah. Lucu banget ini 645 Kupon gitu. hadiahnya jatuh di perbatasan Korea Utara dan Selatan. Iya, nah 2 tentara ini tahu kupon itu menang. Oke. Mereka memperebutkan itu. Iya, gitulah intinya. Oh, itu isu lucu banget itu. Lucu. Itu lucu. Nah, itu kalau agak lain. Kalau ngeri-ngeri sedap kan memang tadi sempat kita ngobrol sama Lolo. Iya. Gitu kan? Kan memang strike banget menjaga ngeri-ngeri sedap ini agar tidak keluar jalur menjadi komedian terlalu banyak. Betul. Itu concern seorang Bene. Iya. Jadi ketika Ernest membuat film, Soleh Solihun bikin film, mereka kan bikin film yang sangat personal. Film pertamanya kan. Ernest bikin Ngenes kan. Terus Soleh Solihun bikin Mau Jadi Apa gitu. Jadi kayak aku pengen juga bikin film yang sangat personal. Film pertamaku gitu. Yang mewakili seorang Bene sekali. Iya, cuman nggak dapat kesempatan lah karena produser belum punya kepercayaan gitu. Karena waktu itu susah lah gitu dijelaskan kan, maksudnya Ernest dan Soleh kan sudah punya nama gitu kan. Kalau Benedion kan hanya punya marga. Gitu, jadi kayak belum yakin gitu, makanya bikin Ghostwriter dulu gitu. Betul. Nah, ketika dapat kesempatan bikin film kedua, aku pengen bikin film yang sangat personal gitu. Nah, untungnya dia jadi film kedua gitu, karena bikin film untuk membuktikan aku komedian, bikin film lucu udah aku lakukan di Ghostwriter gitu. Oke. Kan? Beban itu sudah terwakili di situ. Iya gitu. Nah, untuk bikin film kedua aku nyari yang personal aja kan gitu. Udah nggak mikirin lucu lagi karena udah terbukti. Betul. Nah, benar-benar cari cerita yang personal, makanya ketemulah cerita Ngeri-Ngeri Sedap gitu. Kepikiran lah bikin Ngeri-Ngeri Jadi Sedap. komedi yang muncul pun sudah nomor 2 gitu. Cerita utamanya adalah keresahan gitu. Bukan concern kita bukan di lucu, bukan di komedi. Iya, keresahannya bagaimana menyampaikan keresahan tentang
bagaimana berkeluarga di keluarga Batak ini supaya benar-benar itu yang nyampe paling utama gitu. Intrik dalam keluarganya, Iya, konfliknya yang diangkat, yang memang ngeri-ngeri sedap tuh teman-teman, relate sekali dengan keluarga Indonesia. Apa yang menginspirasi penulisan cerita ngeri-ngeri sedap itu? Dari keluarga sendiri kah? Pasti. Terima kasih Bapak telah membuat konflik. Nggak, maksudnya ngasih memberikan inspirasi kan, iya, kayak gitu kan. Iya, gitu. inspirasi kan keluarga gitu. Makanya kau jaga betul kan. Iya. Dramanya jadi kan itu. Dramanya. Jadi nggak ngejar lucu lagi. Nah, awal itu cerita, maksudnya kan ngeri-ngeri saya itu muncul ide untuk bikin film Batak itu ketika kami berempat menjadi cameo di film Komik E. Betul. Yaitu aku, Lolo, Boris sama Gita Bebita. Nah, aku di situ udah bilang suatu saat kalau bikin film kita berempat pemeran utamanya keren juga ya gitu. Nah, waktu itu udah mikir, iya. semoga nih suatu saat dapat kesempatan. Nah, dari 4 ini yang ke belakang layar adalah aku. Ya kan? Jadinya aku yang mikir, oke, aku akan mikirin cerita itu gitu. Jadilah itu akhirnya. Tapi sebelum-sebelumnya itu kayak 2016 2017 udah dapat keinginan untuk nulisnya, tapi masih komedi mikirnya. Oh, saat itu kepikiran masih komedi Masih ya? komedi. Apa kalau gue bikin gini lucu nih, ini lucu gitu. Tapi setelah ghostwriter bikin film ini ya udah terwakili secara yang komedinya, jadi lucunya. Mau ngejar ngeri-ngeri sedap ini sebagai film drama yang sangat personal dan mengkomentari, menganalisa banyaknya masalah-masalah di keluarga Batak, dan menurutku apa pandanganku sebagai seorang pemuda Batak tentang yang terjadi di keluarga-keluarga Batak ini. Itu mewakili banget premis yang terjadi di keluarga-keluarga Batak. Keluarga ada yang nonton? Banyak. Apa tanggapannya? Saudara terdekat? Mama sih abis nonton, dia bilang didekati aku, kau bikin film tentang bapak ya? Sumpah, mama bilang gitu. Dia bilang gitu? Iya. Pelan-pelan dia ngomongin ya? Iya. Teman, tadinya aku pikir karena terus bapak Batak itu kan gengsinya setinggi langit gitu kan. Jadi dia tidak bilang apa-apa, cuman dia juga tidak protes apa-apa gitu. Jadi kayak apa perasaan sebenarnya bapak aku ini ya nonton itu gitu. Sampai sekarang masih ada pertanyaan itu? Tadinya gitu. Nah, sampai kemarin aku pulang kampung, terus bapakku kan udah pensiun dari jadi guru. Terus dia beli beca, katanya untuk hobi aja gitu. Nah, Beli beca. Buat hobi? Iya, hobi aja gitu. Dia kayak bingung uang pensiun ini buat apa gitu kan. Jadi kalau dia beli beca, dia nanti bisa keluar kalau ada orang yang mentin jadi penumpang ya diantar gitu. Jadi karena dia menurut dia bosan di rumah gitu kan, biasa pensiunan. Bentar Mas, kita bentar ya. Punya duit. Iya. Udah pensiun. Udah pensiun. Pasti nyari hal yang di luar memperkerjakan dirinya lagi. Iya. Kalau dia beli beca, itu artinya dia memaksa diri dia untuk kerja lagi. Tapi buat dia beca itu hiburan. Ada orang ngegoes happy, emang ada kan, capek tangan kaki mah pegel. Enggak, becaknya itu becak mesin. Kalau di Sumatera Utara. Ngeng. Itu dia becak mesin. Dengan dia. Bukan dia bukan yang ada penumpangnya. Sama dia suka jalan-jalan, tapi kalau nggak ada penumpang kan dia bingung kemana. Iya kan, kalau ada penumpang dia ngarahin kan, Pak aku mau ke sana. Jadi dia jalan-jalan. Iya nggak? Agak aneh. Masuk akal kan? Masuk akal, tapi memang jadi aku jalan-jalan tahu kemana perginya, walaupun bukan aku yang nentukan gitu. Walaupun bukan tujuan aku. Iya. Oke, yang penting aku jalan aja Bu. Iya. Pak, gitu. Jadi, kan nggak harus beca, maksudnya ada. Apa misalnya? Motor aja, nggak harus beca. Gojek nanti jadinya. Iya kan, masa nggak enak aku bilang bapakmu kerja apa, Gojek gitu. Pasti dia mikirin anaknya dia. Nggak boleh aku jadi Gojek.
Aneh. Gitu. Itu dia ada keinginan Bapak lah, singkatnya lah. Iya, Happy lah dia happy beli. lah dia beli beca ini. Nah pas pulang aku ada dekorasi di becaknya ini yang indah gitu. Tulisannya ngeri sedap. Gitu. Tanpa dia jawab bagaimana perasaan Bapak setelah Nah, nanti itu. jadi kayak- Tapi kalau ngelihat coretan di atas becaknya itu sebuah jawaban sepertinya ya. Iya, jadi kayak sekarang menurutku aku dan Bapak ya sudah berdamai dan sudah jadi anak dan Bapak yang baik. Anak dan Bapak yang Iya, normal. tanpa pernah ada bilang maafkan aku Pak, maafkan aku nak, nggak perlu ada kayak gitu. Dengan gambar di atas becak itu Iya, udah mewakili jawaban satu sama lain. Iya, itulah bahasa maaf yang sangat indah. Dari seorang gila, deep banget, ini deep banget. Di luar film ngeri-ngeri sedap Iya. yang memang banyak scene menurut gue ya. Anjing bikin gue nangis. Ini lebih bikin gue nangis nih. Di atas meja ini. Nangis juga plus ketawa juga. Iya, itu Memang kalau gue ngeliat, elunya keras, bapak lu keras. Iya. Iya kan? Jadi lu gak bisa ngeliat satu sudut pandang, bapak gua keras. Enggak, lu juga batu juga kayaknya kan. Nggak mungkin semua dia adalah malaikat, aku iblis. Betul, Dia betul. setengah malaikat, setengah iblis. Betul, Aku kau setengah juga malaikat, setengah iblis. gitu. Jadi nggak Gitu. bakalan ketemu dua-dua nih, ya Iya. gitu kan. Tapi sekarang setelah ngobrol, setelah ngeri-ngeri sedap berjalan itu apa ada ngobrol yang tidak biasa? Maksudnya obrolan-obrolan yang keluar sebelum ada ngeri-ngeri sedap ini. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi kayak lu kan nggak pernah kayak bapak makan yuk. Nah setelah ngeri-ngeri sedap, Pak ayo kita makan gitu maksudnya. Sebelumnya. Pak mancing yuk gitu. Belum pernah. Ayo. Walaupun kaku gitu misalnya. Sebelumnya sih aku nggak pernah mau video call sama bapak. Jadi kalau misalnya aku lagi video call sama mama, terus diarahkan ke bapak, sorry mak sibuk. Gitu. Oh gitu. Ya. Sekarang kalau Ada lagi video video call sama mama, terus dia bilang ada bapak nih. gini, terus bilang kabar pak gitu udah. Itu kayak ada. Bapak kamu juga baik. Itu kayaknya. Iya, itulah. Udah lama kawannya mak. Iya. Tapi mungkin kalau pas mama lagi ngobrol sama Benny sih. Ngobrol apa mak? Gitu kali dia. Mungkin. Iya, jadi udah jago lah itu. Udah hebat itu. Oh iya. Iya. Nah tapi di luar beliau orang yang keras, katanya di rumah tuh malah yang sering ngelawak beliau ya. Beliau orangnya ngakak kocak katanya kalau. Funny abis katanya di rumah. Badut-badutnya keluarga katanya kalau lagi apa-apa pasti ketawa sama beliau. Ya Aduh, menurut lu mungkin nggak lucu. Gengsi Batak ini memang. Gila emang orang Batak Gengsi gila. Batak Padahal sama aku dari ini. hati ada ngomong iya sih, tapi kayak Aduh, masa aku bilang iya sih? Gila, Gitu secara kan. pencapaian gue kan di dunia komedi. Masa dia yang lucu kan gitu kan dia. Gitu. Iya, intinya gini, aku kan sekarang punya istri. Nah, istriku ini tahulah relationship suaminya dan bapaknya. Jadi kemarin kan tahun baru mudik pertama kali. Keren. Jadi setiap bapakku melawat dan lucu, istriku pasti nyenggol tuh kan. Iya, gimana ekspresimu ketika mau kamu lawak? Enggak lucu-lucu kali kok. Emang dia trigger untuk sebuah bencana dalam keluarga juga dia juga. Emang dia keras juga ini sama dia. Apalah sisanya cuman gitu doang kayak rugi ya kamu. Rugi lah. Rugi lah. Masa Iya lah. ngetawain bapak sendiri. Wow. Iya kan? Iya, Dua maknanya itu. Iya betul. Masa ngetawain bapak sendiri. Iya tuh ya ada dua makna di situ. Tergantung kita ya yang dari maknanya kayak gimana. Itulah. Jadi agak gengsi memang. Selangit lah gengsinya. Dua-dua emang. Dua-dua. Iya. Nah, aku makanya
Aku kan punya anak sekarang. Nah, sangat khawatir aku. Kayak mana? Sumpah kayak mana aku bisa sama anakku ini ya gitu. Sumpah. Sangat khawatir. Pasti dong. Makanya, ada ketakutan di situ kan besarnya. Jadi kayak sering kali kulatih untuk bilang kayak kan dia belum bisa belum bisa merespon apapun kan. Dia masih ketawa-ketawa aja kan. Iya. Ya kan masih diajak main aja kan. Betul. Jadi kayak sering kali ku ajak main, Bapak baik kok nah gitu-gitu curang banget. Bapak baik, Bapak minta maaf kalau Bapak ada salah gitu. Jadi biar terbiasa untuk ya dong. Curang sih itu. Biar aku terbiasa. Kesian anak lu udah langsung lu ngebayar semua kesalahan lu, cuman di anak lu kayaknya nih mah lu. Lo nggak biar aku nanti sebagai bapak terbiasa minta maaf ke anak gitu loh. Oh oke. Iya, Lu melatih diri lu sendiri. Iya, Bapak baik. Ayo kita ketawa-ketawa bareng gitu. Jadi aku sering berusaha main. Nah, entah kenapa ini genetik kurasa ya. Anakku sering sebel sama aku. Kadang-kadang dia mau ketawa, diajak main, senyum gitu, mau merespon gitu. Tapi 10 menit, 15 Udah menit, habis itu nangis gitu kayak kenapa nangis dia? Yang awal itu yang palsu. Aslinya yang nangis, itu yang asli. Itu DNA kakek paling kuat. DNA kakek paling kuat ketika dia nangis dan bosan. Itu makanya nanti jadi mainnya nak anjing. Gua nggak kayak gini maksud gua ntar yang asli gua tungguin aja. Nah ketika dia nangis itu DNA kakeknya. Aduh, itu yang paling kuat itu. Itu makanya khawatir nih. Jadi aku baca-baca kan artikel-artikel yang memberitahu bagaimana menjaga hubungan yang baik antara ayah dan anak. Hidup dengan ketakutan masa lalumu dengan bokap. Iyalah, kan kita harus mengubah kan. Betul. Sesuatu yang sudah menjadi kesalahan masa lalu jangan dilakukan lagi. Lalu yang masa lalu itu kesalahan menurut seorang Benny porsinya lebih besar kesalahan bapak atau anak? Kalau gue ngeliat ngeri sedap sih cara lu menggiring opini penonton sepertinya kesalahan orang tua. Iyalah, karena harus kita akui. Harus cepat. Karena kita harus akui. Ya anak memang banyak juga kesalahannya, iya kan? Tapi orang tua juga banyak juga pemikiran-pemikiran dan cara hidupnya yang sudah berbeda dibanding zaman hidup sekarang gitu. Jadi harus sama-sama mengerti, harus sama-sama belajar untuk menjalani hidup masa sekarang gitu. Berarti ada yang salah dalam sistem mengajar atau perilaku orang tua yang masih sifatnya konvensional yang diterapkan kepada anaknya sekarang itu ada yang salah dalam hal itu? Pastilah gitu. Misalnya nih, yang paling gampang jadi contoh adalah bagaimana mengasuh bayi. Itu tuh sangat-sangat kelihatan gitu. Menurut mamaku, menurut berarti neneknya, kalau dia misalnya masuk angin, ambil daun ini, terus kunyah, terus sembur gitu kan. Itu kan obat menurut mereka. Tapi kan menurut medis ada yang bisa dilakukan, ada yang nggak boleh dilakukan gitu. Nah itu yang harusnya menjadi bahan diskusi dan perenungan satu sama lain gitu. Nah tapi aku selalu berusaha mencari jalan yang menyenangkan untuk keduanya gitu. Sekarang ini kau menjadi lebih bijak ya seperti. Betul. Ya kan? Enggak seperti egomu enggak sebesar dulu sebelum ada anak nih. Betul gitu karena yang jadi aku bukan yang punya konflik sekarang, aku wasit. Oh penengah. Iya penengah. Paham kan siapa yang berkonflik ini kan? Paham kan? Paham kan? Bisa aku bilang ya. Udah, oke. Iya. Udah. Stop. Paham kali aku yang. Jadi aku harus jauh lebih dewasa supaya perang ini tidak terjadi. Gitu. Dan aku bilang sih di porsi lebih bahaya malah dibanding dulu. Kalau dulu kan memang pelakunya, kalau kau sekarang effortnya malah lebih berat untuk. Betul. Kan ngejaga mood. Betul. Ngejaga mood. Ini. Wah. Makanya jadi penengah yang baik. Keren. Jujur. Gitu. Capek nggak sih? Awal-awal capek. Tapi makin sini makin capek. Gila
lah ya. Pantes itu kau nggak pernah bangun malam ngurusin anak. Aku udah capek mikirin perasaan kalian semua kan. Tapi untungnya maksudnya kalau kita tahu cara berkomunikasi yang baik, cara menyampaikan yang baik, keduanya akan paham gitu dan saling mengerti gitu. Dan itu yang harus dicari tahu gitu. Seperti misalnya mamaku orangnya kayak apa sih? Bagaimana menyampaikan sesuatu ke mama ini? Apakah bisa misalnya dengan lembut atau kita harus tegas gitu. Istriku orangnya seperti apa sih? Bagaimana supaya point of view-nya bisa memahami dari sudut pandang orang tua gitu. Bagaimana menyampaikannya ya? Karena apapun yang terjadi sebenarnya niat keduanya baik kan. Dia ini tidak pengen anaknya kenapa-kenapa, ini tidak pengen cucunya kenapa-kenapa. Itu kan niatnya kan. Tapi caranya kita harus cari cara yang paling baik dan cara yang sangat di tengah supaya menyenangkan semuanya. Wah, keren. Itu dia. Dari mulai sarjana teknik hingga sekarang akhirnya konsen untuk menganalisa psikologis masing-masing. Psikologis kan kita perlu juga psikolog. Kita pribadi butuh psikolog sebenarnya. Gitu. Wah, ya tapi dinikmati aja dong. Dinikmati proses aja. itu karena memang setelah kita tahu dua-dua orang ini atau dua-dua kubu ini kan niatnya adalah kenapa sih begini ya karena sayang. Itu yang bikin kita sayang. Karena sayang kalau bukan karena sayang mah apa sih gitu. Nah, itu yang sering dilupakan. Orang jadi ribut berantem karena lupa ini itu sayang, ini itu sayang. Nah, itu gitu. betul. Sense of belonging-nya tinggi. Iya, jangan dilihat bahwa oh ini tuh bahaya, ini tuh bahaya. Ayolah kita berantem. Siapa yang paling bahaya dari kita? Pokoknya menurutku kayak gini ya ikuti aku, menurutku kayak gini ikuti aku. Berantem lah, lupa. Bukan itu, lupa. Jadi esensinya ini sayang, ini sayang. Kenapa sih kenapa ketemu konflik di tengah gara-gara sayang? Iya. Kenapa sih diusahain banget kayak idealisnya harus dibenerin? Iya. Karena sayang gitu kan. Itu doang ya. Jadi kalau aku cara berpikir terutama yang sedang mengalaminya mungkin ini. Cara tradisional itu memang ada yang berbahaya. Tapi kita harus sadari juga bahwa itu ada juga yang baik. Prinsip-prinsipnya yang dijalani. Yang sekiranya nggak masuk akal. Yang dari sekiranya kubu nyokap nih. Dari kubu. Misalnya yang tidak masuk akal adalah untuk anak kau. Misalnya, untuk kalau lagi sakit atau apa gitu segala macam. Misalnya anak lagi sakit nih, ya kan? Terus katanya semburkanlah daun ini dan segala macam sama orang tuanya disemburkanlah gitu. Nah, oke. Ketika disemburkan ke tanganku, memang jadi hangat. Oke? Masuk akal kan? Betul. Berarti dia mau bikin bayi kita yang lagi sakit ini tuh hangat badannya. Betul. Nah, oke, aku bilang boleh disemburkan, tapi jangan semburkan ke area muka ya. Karena ini kan bisa jadi ada partikel-partikel atau yang berbahaya kalau masuk ke mulut. Betul. Oke, jadi semburkannya di perut aja ya. Betul. Supaya tidak terjadi itu gitu kan dan segala macam. Disemburkanlah di perut. Oke, dia merasa ilmu yang dia punya bermanfaat gitu kan. Terus kata istri, menurut istri kalau udah demam di atas segini lebih dari 2 jam 3 jam bawa ke dokter. Ayo kita bawa ke dokter. Tapi di dokter sampaikan dok izin ya. Tadi ini ibu tadi gini. Kayaknya biar hangat sih dokter cara tradisional gitu. Dokter akhirnya ngasih obat yang ditetes ke mulut nanti per berapa jam ditetes juga gitu. Jadi dua-duanya dapat dan mereka merasa saling bermanfaat lah. Bijak sekali pilihan kamu sekarang. Walaupun saya ngelihat capek banget. Capek banget deh sekarang. Kamu bukan dari bagian dari konflik lagi, tapi sekarang kamu ada jadi wasit ya. Iya, gitu. Cuman pelan-pelan mereka juga kalau kita ajak ngomong diskusi akhirnya mengerti. Oh, oke, next kalau ingin melakukan sesuatu berarti harus diskusi. Tidak bisa langsung. Udah, gitu. keinginan mama kayak gini, udah ikut aja kau. Nggak bisa kayak gitu. Iya, nggak bisa lagi dengan cara bahwa dulu kau juga sakit gini, mama giniin sembuh. Iya, bisa, Mak. Itu di masa itu sekarang kan. Di masa itu kan belum ada yang namanya COVID. COVID kan membuat semua ada yang di badan kita berubah. Betul, gitu kan. Jadi harus benar-benar hati-hati. Iya, metabolisme kita semuanya sudah berubah. Ibaratnya apa kalau di YouTube? Algoritmanya udah berubah. Berubah. Kita bikin lagi sesuatu yang baru. Nggak bisa stuck yang sama. Dulu dia melakukan itu ketika semua orang masih tinggal di udara yang segar.
Iya kan, jadi bentuk mungkin kontaminasi. bentuk kontaminasi, ada karbon dan segala macam. Sekarang harus udah beda. Jadi harus hati-hati gitu Ya lah. apalagi kok kan Bene apa ya, kita patokannya masih nyokap kan hidup ibaratnya lu di kampung lu dulu, udara belum terkontaminasi, masih segar, masih cakep, dikasih obat apa aja juga sembuh. Nah sekarang Gitu-gitu. hidup sekarang apalagi di kota, udara udah jelek, banyak yang Iya, hal-hal harus- lain. iya, Capek begitulah. nggak sih hidup di daerah konflik? Di daerah konflik itu. Dan selain itu kita punya berita juga di balik kecerdasan Benny. Gue pengen cerita banyak lagi sebenarnya. Di tengah-tengah tentang cerita konflik kayaknya banyak nih, asik nih. Iya. Di balik kecerdasan Benny, dia pernah ke Singapura pakai sepatu futsal. Aduh. Nih ada fotonya nih kalau nggak percaya nih. Ya Allah, malu banget gua sama Aduh, Ya Allah. banyak lagi cerita di baliknya ini. kayak tukang tutut ya Allah. Ya namanya juga orang dari kampung kan. Sumpah, kupikir ini keren. Sumpah. Sumpah di kepalaku ini stylish, sumpah. Gimana? Stylish. Ini? Iya. Udah stylish banget, udah ganteng banget. Iya. Keren gitu. Jadi Enggak, jadi nggak usah di zoom. jadi 2000 berapa ya? Pokoknya 2010 apa 2011 UGM apa Teknik Industri UGM itu ada jalan-jalan ke luar negeri. Hanya untuk yang berminat dan mampu. Nah, aku laporan lah ke mama di kampung. Mak, UGM mewajibkan. Mahasiswanya Gimana? mewajibkan Enggak, narasi awal kau bagi yang minat dan bagi yang minat dan mampu. kau ngelapornya ke orang tua gimana? UGM mewajibkan untuk semua mahasiswanya ikut tour study ke Singapura dan Malaysia. Gitu. Ini ekspresi mama kau nih. Kau bohongi mama ya? Nah, masalahnya aku punya apa ya? Figur yang jarang sekali dicurigai. Karena kayaknya anak baik ini, anakku ini gitu. Itu privilege itu ya. Privilege itu tuh. Jadi tidak pernah ada diskusi kayak langsung, oke mama cari uangnya. Langsung gitu. Oh, langsung kayak gitu. Langsung gitu. Enggak mengkritisi keinginan Enggak kau. ada dia nanya. Enggak oh, ada. Nak. Masa sih nak? Masa, Gini, masa enggak. wajib nak? Enggak ada. Bilang, ya udah nak, nanti mama cari uangnya. Ngutang lah dia katanya kemana. Anjing. Emang setan anaknya. Ngutang lah dia kemana-mana katanya kan. Pergilah kau akhirnya. Nah akhirnya dikirim lah. Kalau nggak salah biaya Saat itu? saat itu 3 juta. Terus aku diberikan uang 1 juta apa 500.000 lupa untuk mempersiapkan lah jajan-jajannya lah. Pegangan gitu. selama di sana. Nah aku berpikir, oh sepatuku jelek nih. Aku harus beli sepatu kayaknya nih untuk aku pakai baru ke Singapura dan Malaysia. Baru jalan-jalan ke Singapura sepatu. Iya. Yang aku pikir ya di luar sepatu olahraga pasti aku mikirnya. Iya. Sepatu bagus yang buat jalan-jalan dilihat enak, warnanya agak oke dan nyaman. Pasti aku nggak pernah mikir sepatu Iya, olahraga. betul. Tuh. Nah, seorang Bene Nah akhirnya aku mau pergi. niat lah kan beli sepatu kan ke namanya Mirota Kampus. Mirota Kampus itu kayak apa ya, swalayan di Jogja gitu lah. Oke. Nah, masuklah aku ke sana, ada section sepatu lah. Keren. Section Masuklah kau bagian sepatu. Oke. Aku lihat. Iya. Aku coba, kurang keren. Tapi kau tahu kan, masuk ke situ ke Singapura nih. Iya, ke Singapura, gitu. Vacation lah itu atau jalan-jalan. Bukan yang sifatnya ngeluarin keringat atau segala macam gitu. Oke. Nah, ya udah, aku pilih lah. Sampailah pilih sepatu ini karena menurutku sangat stylish, keren. Jadi aku belilah tanpa tahu itu sepatu futsal. Nggak tahu. Nggak tahu. Itu sepatu futsal. Nggak tahu. Jadi aku pakai berangkat. Nah di pesawat temanku komentar. Dibilangnya, Bene, kau kok kayak pakai sepatu futsal katanya. Kau nggak bilang, memang kawanku. Baru sadar itu sepatu futsal setelah ada kawan kau yang Sumpah aku betul-betul bingung harus gimana. nggak usah bingung, emang goblok. Aku bingung, ini gimana nih ya? Apa aku balik gitu kan? Apa aku di sana beli sepatu gitu kan? Berarti dipakai emang itu. Lu nggak tahu waktu lu beli itu sepatu futsal. Nggak tahu sumpah.
Beneran, nggak ada tulisan di sectionnya itu sepatu futsal, nggak ada. Memang nggak ada, tapi kita umumnya laki-laki biasanya itu hal yang lumrah dan mudah. Misalnya kita tuh yang itu besar, Mungkin itu bisa kita ya, yang sekian detik bisa. yang punya pengetahuan lah. Mungkin itu hal yang biasa ya. Untuk orang kampung kayak aku sih, ya itu sangat branded. Oh, di mata lu lihat itu kayak wah, ini gila sih. Gila dia Masih bakal bisa. jadi bahan omongan di Singapura kalau gue pakai ini. Gila. Kok pau kali aku ya? Udah pasti Kok bodoh kali ya? udah pasti Sumpah, itu dia. aku bener-bener Kita nggak pakai tahu, sepatu Kak. futsal. Kalau lu ingat sekarang coba Lihat sepatu ekspresiku itu udah malu itu kan. Lihat ekspresi yang udah kayak Singapura kok pakai sepatu gini. berapa hari Singapura? Lupa pokoknya totalnya 4 apa 5 hari gitu. Oh iya. Iya. Di sana tuh ngapain aja? Berkunjung ke pabrik karena teknik industri kan, Teknik industri. berkunjung ke kampus gitu. Oh, oke, widya wisatanya. Iya. Itu gitulah, gitu ya, kampus gitu gitu-gitu ya. lah, kampus. Oh. Sekarang kalau tahu itu kalau mama tahu itu nggak wajib gimana tuh? Tahu nggak mamaku ya? Karena aku udah sering maksudnya pernah bahas di konten-konten Konten lain gini, pernah juga ngeliat itu juga, pernah Makanya bahas. kalau mamaku nonton konten gitu, ku marah-marahi. Ku bilang, Mang, jangan habis kuotamu. Sebenarnya banyak sekali kebenaran yang aku tutupi, mama. Iya, nah. Aduh, YouTube lagi nih ya. Ya nggak apa-apa, ceritakan Enggak, maksudku kalau yang sering aku ceritakan di audio podcast kan aman, mamaku nggak mungkin dengari kan. Kalau YouTube ini nih susah nih kayaknya editan. Ini kayaknya Bisa susah. nggak adminnya minta, Mama, aku di blok dulu. Ini lebih mudah dijangkau dengan Iya. HP beliau kayaknya. Iya, Ini. kayaknya Suatu gitu. saat ini naik, ini kan, diklik sama mama kau kan. Ah, dia ngomong, Iya. dia baru tahu ternyata. Berapa tahun berarti ya saya dibohongin ini wajib. Iya. Ternyata itu sunnah. Itu nggak wajib-wajib amat ternyata ya. Iya, cuman mamaku kan nggak tahu sunnah. Sudah mau akad, tapi nggak tahu ya. Iya, nggak Oh, tahu. yang tahu cuma wajib aja ya. Iya, taunya wajib. Bang, lu katanya pernah jadi kreatifnya ini, Panji Waksono. Oh ya, pernah zaman-zaman berjuang di Jakarta dulu lah. Oh iya? Iya, karena aku 2014 pindah Jakarta kan udah niat memang menjadi penulis skenario gitu, tapi belum tahu gimana cara berjuangnya kan. Akhirnya aku memberitahu ke senior-senior lah, ke Ernest, ke Radit, ke Panji. Bang, aku udah di Jakarta sekarang dan pengen serius menjadi penulis skenario komedi gitu. Oke. Nah, kayaknya itu nyampe, maksudnya Panji mikir kayak gimana juga cara membantunya ini ya gitu. Waktu itu Panji kan punya acara 11-12, Betul. butuh tim kreatif Kompas, kan, ya. penulis gitu. Nah, akhirnya aku diajak lah gitu. Oh, di-hire. Jadi di-hire lah jadi penulis 11-12-nya Panji gitu. Lama loh itu. Lama, Program. lumayan aku setahun setengah gitu. Iya ya. Iya, cuman Panjinya ini jadi waktu mau dilanjut setelah 1 tahun setengah, Iya. Panji sebagai host acaranya, katanya Panji minta naik fee ke Kompas. Kompasnya nggak mau, Iya. acaranya bungkus. Masalahnya nggak mikirin yang bungkus bukan dia doang. Banyak di belakangnya. Banyak di belakangnya. Ya, si Panji nggak mikirin lah. Iya, Mana gua udah kerjaan aduh, baru ini buat hidup ya. Makanya aku sempat marah sama Panji tuh. Oh iya. Kenapa lu yang marah sih? Iya. Yang marah tuh banyak sih gitu. Harusnya kalau fee naik-naik sedikit kan boleh lah. Boleh lah gitu kan. Yang penting kan banyak yang di belakang Iya. nih kan hidup kan. Tapi sekarang kan alhamdulillah puji Tuhan Puji beda Tuhan, sekarang. alhamdulillah. Mobil baru. Waduh, Sikit emang ya, sedikit aja. Iya. Iya. Tapi kan gua dulu katanya nggak mau punya itu mobil yang gimana-gimana. Sekarang mobil ini kan gimana-gimana nih. Iya, adalah perintah dari bukan perintah sih. Masukan. Insight. Dari Masukan jalan ini insight jalan. dari keluarga gitu. Apa dibilang gimana? Kau kan udah punya cucu. Betul kan. Harus ada mobil ini supaya cucu lebih nyaman. Betul. Katanya. Jangan mikirin diri sendiri. Jangan mikir. Terus ya apa namanya? Itu pun bermanfaat kok. Kau bisa pakai kerja. Enak kan kalau mengendarai itu ke tempat kerja gitu. Ya udah, sebagai suami yang sebagai
Jadi jelas ya. Sebagai ayah yang baik ke anaknya. Betul. Dan sebagai ayah yang tidak bisa dan tidak tahu menjawabnya. Ya udahlah, nurutlah gitu. Nurutlah. Jadi akhirnya. belilah. Jadi belilah yang mobil bagaimana itu kan? Iya. Oh iya. Benar perasaannya. Gue sih masih belum siap mata gue ngeliat keluar dari mobil itu yang keluar lu. Gue tuh masih belum gitu. Makanya kalau Ernest. Radit. Iya. Yang berantem sama bapak lagi keluar dari mobil ini kayaknya. Makanya aku sangat minimalisasi menggunakan itu. Kenapa? Jadi aku lebih kayak kalau mau berangkat mau pakai mobil yang mana? Ya mobil yang satunya lagi. Ya, itu. Yang itu. Oh, oke. Yang mobilnya Naomi aja. Mobil Naomi aja gitu. Sapi aja. Sapi aja. Kalau ini aku sebut nggak apa-apa. Oh iya. Mau bilang bagaimana ini berarti jarang sekali digunakan. Jarang sekali. Kecuali jalan-jalan untuk pergi bersama anak. Pergi bersama anak. Nah, itu memang concernnya anak, itu iya, ya itu dia pakai karena itu dia kan. Iya gitu. betul. Kalau yang lu sendiri mah nggak Ngapain. ya ngapain lah, jarang itu. Karena emang kayak nggak ada jiwanya juga kau. Nggak cocok. Sekarang apa kita masih Rizal tadi ketawa aja. Kita nih jangan yang udah tahu faktanya dia gimana ya. Ketawanya tuh lebih gede gitu kan dibanding yang nonton kan. Oke deh. Sekarang kita masuk ke rebonding. Respon berita trending. Oke. Ini dia potret perjuangan istri Benedion hamil hingga lahiran anak pertama. Oke. Ya, Bang, bagaimana perasaan kan ngelihat atau mendengar oeknya pertama seorang Bene Junior ini? Nggak bisa dideskripsikan ya rasa senangnya ya, rasa aduh sekarang itu kalau lihat anak itu tuh udah kayak misalnya harus kegiatan apa, harus kerja apa itu udah benar-benar ayo berikan yang terbaik untuk kerjaan ini karena aku akan supaya punya sesuatu yang akan nanti aku berikan terbaik untuk anakku gitu. Rasa itu muncul gitu. Rasa itu muncul sumpah. sendirinya ya. Sumpah aku itu dulu sampai sekarang sih pemalas, mageran gitu. Jadi setelah punya anak itu tuh kayak misalnya anak nangis dikit pasti kayak kenapa gitu. Terus memang merubah. Misalnya mamanya bilang anak perlu ini, ayo kita beli gitu. Udah beda gitu. Udah beda gitu. Jadi kayak banyak hal sekarang udah beda pemikiranku terhadap hidup gitu. Oh iya. Iya sumpah. Jadi kayak misalnya Kayak titik bahagianya sekarang seorang Bene itu udah beda sekarang beda, gitu ya. Gitu. Misalnya dulu kayak gampang kesel, misalnya ada masalah sedikit dengan istri gitu, apa berdebat gampang kesel. Sekarang itu udah bener-bener jadi jauh hilang gitu. Oh iya. Bener-bener kayak kenapa aku yang salah, udah langsung gitu. Keren. supaya anak sehat kan, karena katanya kan anak yang sehat ini tercermin kalau ibunya sehat, gembira gitu kan. Itu yang apalagi kau jaga. Iya, apalagi kan DBF kan, ASI kan, iya, karena betul. ibunya harus gembira nih katanya. Oh ngaruh banget. Iya. Makanya jadi psikologis ibu tuh ke ASI, mohon maaf itu ngaruh banget. Sehat atau tidaknya. Tapi kalau kelewatan sih gue balas juga sih. Kenapa kok teriak-teriak? Gitu. Pasti ada yang ngegas dikit lah ya. Iya, tapi maaf ya. Takut. Yang kedua. Ada lagi respon Benedion soal lagu agak lain dinyanyikan. Iya, waktu demo kan pada agak lain, gitu kan. Atau memang liriknya pas saat itu untuk dinyanyikan pada saat momen-momen itu untuk mensuarakan suatu keanehan yang terjadi pemerintah. Atau memang justru aku jadi bingung ya, agak lain ini apa ya, kok bisa kayak gini gitu, karena kan bikinnya itu tadinya cuman sekedar podcast audio. Betul. Gitu kan, terus bikin lagu ya cuman hiburan aja, orang liriknya pun aneh, bodoh gitu, pau gitu kan liriknya kan, apa gitu, bikin lagunya juga nggak pede gitu kan, video klipnya juga ya video klip Batak gitu zaman dulu kan, jadi bener-bener ya udah bikin aneh gitu, tapi entah kenapa Tuhan juga memberikan rezeki-rezeki yang kalau dipikir-pikir aneh gitu. Itu sumbunya tuh dari situ. Sumpah, makanya itu bisa kali semua lini kehidupan ya agak lain jadi bingung di iya, kemana-mana. jadi begitu jadi waktu itu jadi dinyanyikan saat demo kami itu
kok kita jadi aktivis ya sekarang? Aktivis gitu ya, jadi bikin lagu gitu. Makanya yang dinyanyi di depan DPR itu yang liriknya itu ya agak lain aja. Kalau Iya. dinyanyi pas agak lirik-lirik yang lain kan itu kocak-kocak. Bayangkan kami sekarang dengan agak lain, sekarang dengan Sukatani. Ngeri nggak itu mas? Setara bos. Mau ini bayar ini. Gitu mas, gitu ya. Yang suka tanya aja, gitu maksudnya kan gitu memang. Gokil gak tuh? Gokil. Wih sekarang udah disandingkan setara gitu. dengan Belum lagu agak lain ini juga memang Tuhan kayak lagi bercandain gitu. Kayak Tuhan di sana memberikan anugerah ini tapi ketawa kayaknya. Agak lain lagunya itu masuk ke nominasi lagu soundtrack terbaik FFI, Festival Film Indonesia. Lagu kayak gitu. Coba kayak gitu. Astagfirullah. Aku dalam hati, kayaknya dibikin gini untuk menghibur masyarakat aja kayaknya gitu. Pada tahu gak sih lirik-lirik yang agak lain gimana? Ampun deh. Itu jadi masuk nominasi. Masuk nominasi 5 besar. Pas kami diumumkan pun kami kayak apa sih ini? Lagi bercanda panitianya apa tuh gimana nih? Atau mungkin ketemu 4 yang bagus, bingung satu lagi apa? Oh ngisi yang nambel aja buat nambel. Iya, karena 5, semua nominasi 5. Jadi ini aja. Iya, kepilih agak lain. Agak lain. Aku lebih percaya itu sih. Iya, kok agak lain masuk nominasi? Ya, biar nominasinya agak lain. Agak beda kan pasti kalau begitu kan. Iya. Ada lagi. Lala jadi generasi sandwich milenial protes ke ibu hingga tak saling menegur selama sebulan. Kalau dari aku itu hal biasa. Biasa aja ini. Iya pasti Mbak dia. Iya, pernah lah. Pernah ini mengalami ini ketika yaitu masa-masa struggling aku di Jakarta kan. Jadi gini, ketika aku terima UGM kan itu sangat mahal biayanya karena keluar pulau terus akan kuliah sendirian gitu. Betul. Berangkat gitu karena kakakku itu kebetulan kuliah di Medan. Terus kedua adekku itu sudah SMP SMA. Nah habis itu mamaku bilang, nah kalau kau kuliah di Pulau Jawa itu kita nggak mampu. Berat. Kalaupun mampu nanti aku jadi nggak bisa menguliahkan adekmu. Oh Katanya iya, karena gitu. udah habis di elu nih Iya. nanti ada lu nggak ini duitnya. Nah, mulut sok jagoan ini bilang, Mak, kalau nanti aku kuliah, pas aku lulus kan adik baru masuk. Nah, aku lulus kan aku kerja. Aku akan bantu mama menguliahkan adik-adik. Manis banget. Ya, mulut saat waktu itu kan mikir UGM bakal sukses sekali nih gitu kan. Gila, Bakal masa kaya raya ini. perusahaan menanti memang gua bisa milih gaji berapa aja. Yang Makanya terjadi luluslah aku pindah ke Jakarta 2014. Yes. Di tahun itu adekku kuliah di Jogja juga, Oke. satu di Cirebon gitu. Kuliah lah di kan. Jadi setiap misalnya 11-12 dapat duit. Dulu super dapat Oke, duit. super, stand up. Ada job Kampus-kampus. sesekali dapat duit Oke, gitu. corporate tapi stand up. Mama laporan, nah uang kuliah adik, Adik, kirim. oke. Nah uang kosnya adik Kirim. gitu. Kayak gitulah Selama? 2-3 tahun gitu. Nah tahun ketiga rasanya kayak aku udah kerja bertahun-tahun nggak punya gitu. apa-apa? Kok nggak punya apa-apa ya gitu. Apa ya? Iya. Ada yang salah sama sistem ini. Dari kuliah kawan-kawan komik udah mulai punya mobil gitu kan. Kok aku nggak punya apa-apa ya gitu. Apa gue ya? Nah, Apa yang salah ya gue ya? Ada Judi lam- online enggak. Judi online enggak, Main cewek enggak, gimana enggak, makanya Apa kayak ya? apa yang di mana uangku ini ya? Jadi adalah momen aku kayak kelepasan marah gitu ke mama gitu ketika dia bilang uang kuliah adikmu nggak kayak mana nih belum dibayar gitu. Terus aku anakmunya itu mak bukan anakku bilang gitu loh. Bener-bener kejam mulutku gitu. Mulutnya lu. Gue kalau gua malu mah udah gua sebrokin sambel lu. Ada sambel mah udah gua sebrokin Iya, lu pasti itulah lu. pokoknya kejam. Keceplosan lah gitu. Nah, udah habis karena itu lagi capek ini lah iya, emosi. mamaku kayaknya sakit hati. Jadi kami benar-benar nggak kontakan sebulan. Gitulah. Siapa yang ngotak pertama? Kan
laki-laki Batak ini kan, gengsinya tinggi, sangat tinggi. Sementara perempuan Batak sudah terbiasa menghadapi ini, tahu dia strateginya. Jadi sudah jelas yang mengontak pertama adalah mama. Ngehe lu ya. Maaf ya, Mak. Mak, di permintaan maaf nih, Mak. Maaf ya, Mak. Iya. Iya, jadi itu kesalahanmu juga lah. Tetap gengsi. Aduh, ya Allah. Ada lagi? Ada. Din. Aduh. Film kelimanya minta didoakan Paus Gokil ya, Franciscus. ada ini ya. Aduh, Keren sih. Jadi sedih juga sih ini. Karena Paus Franciscus lagi sakit. Semoga Paus Franciscus cepat sembuh. Cepat sembuh. Iya, Cepat amin, diangkat amin. penyakit oleh Tuhan. Iya, jadi aku filmku itu baru lagi 3. Baru 3. Terus filmku keempat ini sedang proses penulisan. Yang jelas film ini akan film tentang Batak. Mirip ngeri-ngeri sedap lah. Oke. Cluenya hanya itulah. Tapi aku sudah punya rencana untuk film kelima gitu. Tapi ya ceritakanlah di sini ya, nggak apa-apa kan. Sedikit aja. Iya, sedikit Intinya film itu pengen bikin film tentang kekristenan dan kekatolikan gitu lah. Oke. Jadi film, maksudnya aku udah 1 film horor komedi, 2 film Batak, 1 film romcom. Nah, aku pengen beda lagi gitu. Oke. Nah, ini tentang lebih kental religinya ya. Religinya itu ya. Film religi. Bottom line-nya adalah religi itu ya. Betul. Nah, itu yang udah masih keinginan tapi belum tahu bikin kayak apa. Oh iya. Iya, cuman keinginannya itu. Seru gitu. sih. Jadi lengkap semuanya. Lengkap Jadi semua. berwarna film. Semua lini kehidupan ada tuh. Portofolionya berwarna. Gitu. Betul. Etalase kita buat jualan enak. Tahu aja. Saya kamu kan warung. Kita kan punya warung. Betul. Etalasenya lengkap kan jualan ke orang-orang kan enak. Buat apa? Buat nanti menghidupi keluarga kita. Biar nanti kepake mobil yang bagaimana-bagaimananya itu kan. Betul. Selesai. Udah selesai, nggak berasa kita ngobrol kan? Nggak berasa. Aduh, padahal aku Luar masih mau biasa. ngobrol tentang 2 kubu yang bertukar. Oke, terima kasih Thank banyak. you, ya. Sukses Thank you, terus, sehat thank you, selalu. thank you, Salam thank buat you. Tommy dan anak semuanya pokoknya. Thank you. Nonton terus Andik di Has Kreatif setiap hari Minggu jam 19. Jangan lupa juga subscribe, komen, dan like. Bye. Dadah. Bye.